Kebakaran ini meludeskan sebuah gudang toko swalayan di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu sore. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Selain gudang, api juga menjalar ke mes karyawan swalayan. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga. Mereka membantu petugas damkar memadamkan api dengan alat seadanya supaya kebakaran tidak meluas ke permukiman. Menurut warga, kebakaran diketahui setelah api berkobar besar dan asapnya membumbung tinggi. Saat kejadian, mes sedang kosong karena pegawainya sedang bekerja di toko. Dugaan sementara penyebab kebakaran korsleting listrik, namun untuk pastinya masih dalam penyelidikan polisi. Ini ada ya. Berapa gudang Pak yang terbakar ini Pak? Ini ya setahu saya ya satu ini Pak, satu inilah. Cuman tadi memang isi barang dalam gudangnya penuh Pak, banyak. Kalau saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang saya tahu, saya kelihatan dari rumah saya di depan sana itu ada asap tebal hitam tinggi. Kemudian saya lari ke sini bersama warga yang lain. Iya. Ada apa? Tidak ada Pak, alhamdulillah selamat semua, kalau korban tidak ada. Kita langsung reaksi cepat, langsung mobil pemadam turun ke lapangan. Satu mobil yang ada di Unit 2 dan 2 mobil kita turunkan dari Menggala. Dan alhamdulillah pada saat ini api sudah kita lokalisir, tidak merambat ke kiri dan ke kanan, supaya tidak ada penyebaran kebakaran tetangga. Kebakaran gudang dan mes pegawai swalayan tidak merenggut korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pria terpergok akan mencuri motor petani di kebun karet Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Rabu siang. Pelaku babak belur diamuk massa yang resah atas pencurian motor. Seorang teman pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Tersangka bernama Santori, warga Blambangan Pagar, Lampung Utara. Satu bilah senjata tajam, motor, dan kunci T milik tersangka disita. Oleh warga, tersangka kemudian diserahkan ke polisi. Korbannya Bang? Korbannya orang Curup. Namanya? Namanya Helmi. Desa Curup? Desa Curup, Dusun 6. 6. Kronologinya ngerti? Ngerti motor di kebun karet. Pelaku tangkap maling? Maling, iya. BB-nya kunci T sama motor pelaku. Pencurian, tidak melakukan pencurian, namun perbuatan tersebut belum terjadi karena diketahui oleh pemilik motor. Nah, orang tersebut pergi kabur yang tidak searah dengan si yang diamankan, yang berhasil diamankan untuk membawa senjata tajam tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, Santori berdalih tidak mengetahui jika diajak temannya untuk mencuri motor. Saat itu ia diminta untuk mengantarkan ke kebun temannya yang kabur itu. Dia yang turun, suruh berhenti sini katanya. Terus? Ya, saya berhenti, dia turun. Terus? Saya nggak tahu dia mau ngambil apa. Di situ ada yang nggak lama itu ada orang dua turun, nyamperin. Kamu kawan dia apa? Katanya. Terus? Saya nggak jawab, langsung kabur aja saya. Kabur. Dan itu kamu minta tolong warga ya? Enggak Pak, kabur habis itu ngebut, motor balik. Terus? Itu saya lari. Barang bukti senjata tajam dan kunci T yang disita menguatkan polisi bahwa Santori adalah pencuri motor. Ia menyasar motor petani di kebun. Atas perbuatannya, Santori terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Habah melaporkan dari Lampung Utara. Dua orang yang diburu polisi berlari ke arah semak belukar di perkampungan Bugis, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Rabu siang. Polisi sempat kehilangan jejak pelaku akibat terimbunnya rumput.
Sekitar setengah jam penyisiran, polisi bisa mendeteksi jejak dua pelaku. Rupanya mereka bersembunyi di dalam rumah Effendi. Di rumah ini, Effendi dan temannya bernama Herman ditangkap. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Penangkapan Effendi dan Herman menyita perhatian warga. Mereka tak menyangka Effendi dan Herman terlibat kasus narkoba. Dari hasil penggerbekan, kami mengamankan pipa kaca pirek yang berisikan sisa pakai sabu. Pasal yang kami terangkan 112, Junto 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Saat penangkapan adakah perlawanan? Saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan, kemudian 2 orang diamankan dan kami bawa ke Polres Pulau Bawang. Effendi dan Herman ditangkap tidak lama setelah mereka membeli narkoba dari seorang bandar yang kini masih buron. Atas perbuatannya, 2 pengguna narkoba ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang mucikari yang menjual perempuan muda ditangkap Polda Lampung Rabu siang. Tersangka adalah seorang perempuan berinisial DBP 29 tahun warga Sukarame, Bandar Lampung. Pemeriksaan polisi mengungkap jumlah korban perdagangan orang itu hingga belasan orang. Para korban rata-rata berusia 16 tahun hingga 20 tahun dan mereka dijual sebagai wanita seks komersial atau PSK. DBP memasarkan para korban kepada pria hidung belang secara daring dan dalam sehari omsetnya mencapai sekitar 10 juta rupiah. Menangkap pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Ditkrimum khususnya Subdit 4 dan terbukti dengan 2 alat bukti yang ada saksi-saksi yang telah diperiksa dan ada barang bukti yang disita dan diamankan dan tersangka. Uang jutaan rupiah, buku rekening dan ponsel tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.